Selamat datang di meja belajar Akira, tempat terbaik untuk mempersiapkan diri menghadapi tes CPNS. Kali ini, kita akan membahas soal tryout tes wawasan kebangsaan. Video ini dirancang khusus untuk membantu kamu membiasakan diri dengan pola soal dan suasana tes yang sebenarnya. Tanpa musik, kita akan fokus sepenuhnya pada soal-soal dan pembahasannya. Pastikan kamu simak baik-baik penjelasan setiap jawaban, agar kamu bisa lebih memahami konsep dan logika di baliknya. Yuk, langsung kita mulai. Usaha pemerintah kolonial mempersatukan Nusantara di bawah kekuasaannya, disebut dengan A. Ing Wandervolk, B. Aggregateware, C. Lex Nederlander, D. Pax Netherlika, E. Trias Politica. Jawaban yang benar adalah pilihan D, yaitu Pax Netherlika. Tema kebijakan fiskal Indonesia tahun 2018 yang direncanakan Menteri Sri Mulyani adalah A. Pengelolaan fiskal untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. B. Kemampuan fiskal Indonesia yang maju. C. Pengembangan pengelolaan fiskal untuk mengakselerasi pertumbuhan yang berkeadilan dan sejahtera. D. Pemantapan pengelolaan fiskal untuk mengakselerasi pertumbuhan yang berkeadilan. E. Pengembangan fiskal untuk kebaikan bangsa. Jawaban yang benar adalah pilihan D, yaitu pemantapan pengelolaan fiskal untuk mengakselerasi pertumbuhan yang berkeadilan. Penjelasannya adalah, tema kebijakan fiskal tahun 2018, menurut Menke, yaitu, pemantapan pengelolaan fiskal untuk mengakselerasi pertumbuhan yang berkeadilan, artinya APBN tahun anggaran 2018 diharapkan dapat menjadi instrumen fiskal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, sekaligus mendukung upaya pengentasan kemiskinan, pengurangan ketimpangan, serta penciptaan lapangan kerja. Pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila ditetapkan pada tanggal A. Tanggal 2 Maret tahun 1978, B. Tanggal 22 Maret tahun 1978, C. Tanggal 4 Maret tahun 1978, D. Tanggal 12 Maret tahun 1978. Jawaban yang benar adalah pilihan B, yaitu tanggal 22 Maret tahun 1978. DPR memiliki hak, salah satunya adalah hak angket. Pengertian dari hak angket adalah A. Hak merubah undang-undang, B. Hak mengajukan usulan rancangan undang-undang, C. Hak menetapkan APBN, D. Hak menyelidiki terhadap sesuatu, E. Hak meminta penjelasan kepada Presiden. Jawaban yang benar adalah pilihan D, yaitu hak menyelidiki terhadap sesuatu. Secara umum kemajemukan bangsa Indonesia terbagi menjadi dua macam, yaitu vertikal dan horizontal. Di bawah ini merupakan contoh perbedaan vertikal yaitu A. Jabatan, B. Bahasa, C. Suku, D. Ras, E. Adat istiadat. Jawaban yang benar adalah pilihan A, yaitu jabatan. Penjelasannya adalah perbedaan vertikal berupa capaian yang diperoleh melalui prestasi, strata sosial ekonomi, posisi politik, tingkat pendidikan, kualitas pekerjaan, dan kondisi permukiman. Pada tanggal 1 April tahun 1943 pemerintah Jepang mendirikan pusat kebudayaan disebut A. Kana Jawa Shinbun, B. Seinendan, C. Kempetai, D. Keimin Bunkashi Doso, E. Keibodan. Jawaban yang benar adalah pilihan D, yaitu Keimin Bunkashi Doso. Penjelasannya adalah Kempetai, barisan polisi rahasia Kana Jawa Shinbun, surat kabar terbitan Jepang Seinendan, barisan pemuda Keibodan, barisan pembantu polisi. Padri adalah kelompok yang dibentuk hasil pertemuan beberapa tokoh ulama di daerah A. Luhak Batu Sangkar, B. Luhak Pesisir Selatan, C. Luhak Tanah Datar, D. Luhak Agam. Jawaban yang benar adalah pilihan D, yaitu Luhak Agam. Tindak pidana yang diancam dengan hukuman mati dalam KUHP, kecuali A. Pencurian dengan pemberatan, B. Pembajakan di laut dengan pemberatan, C. Pembunuhan berencana, D. Kejahatan terhadap keamanan negara, E. Korupsi. Jawaban yang benar adalah pilihan E, yaitu korupsi. Jaksa Agung dapat mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi perkara A. Tata usaha negara, B. Hukum khusus, C. Pidana, D. Perdata, E. Hukum militer. Jawaban yang benar adalah pilihan C, yaitu pidana. Hak atas pengakuan,
jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal A. 28C ayat 1, B. 28D ayat 1, C. 28A, D. 28B ayat 1E, 28E ayat 1. Jawaban yang benar adalah pilihan B, yaitu 28D ayat 1. Penjelasannya adalah 1. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. 2. Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. 3. Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. 4. Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan. Untuk menyelesaikan semua masalah mulai dari sengketa dan masalah lainnya antara Indonesia dengan Belanda melalui cara-cara yang damai, ini adalah tujuan dibentuknya. A. ASEAN, B. PBB, C. KMB, D. KTN, E. Non-blok. Jawaban yang benar adalah pilihan D, yaitu KTN. Penjelasannya adalah, kita tahu Belanda melakukan agresi militer 1 pada tanggal 21 Juli tahun 1947 yang mana mengakibatkan munculnya reaksi dari berbagai negara. India dan Australia mengajukan permohonan agar masalah RI dan Belanda ini segera dibicarakan dalam sidang Dewan Keamanan PBB. Usulan tersebut diterima dan kemudian pada tanggal 31 Juli tahun 1947 masalah antara RI dan Belanda ini segera dibicarakan dalam sidang Dewan Keamanan. PBB menyerukan baik itu kepada Indonesia maupun Belanda untuk melakukan gencatan senjata. Hal ini disampaikan PBB pada tanggal 1 Agustus tahun 1947. PBB juga menyuruh kedua negara untuk secepatnya mencari penyelesaian masalah secara damai. Untuk sementara, waktu gencatan senjata diawasi oleh Komisi Konsuler yang diketuai oleh Konsul Jenderal Amerika, Dr. Walter Foote dan sebagai anggotanya adalah Konsul Jenderal dari Cina, Belgia, Prancis dan juga Inggris. Hasil laporan dari Komisi Konsuler adalah penghentian tembak-menembak hasilnya masih belum memuaskan. Pada akhirnya, Dewan Keamanan PBB menyetujui usulan Amerika Serikat untuk membentuk Komisi Jasa-Jasa Baik untuk Indonesia, Committee of Good Offices for Indonesia, yang kemudian kita kenal dengan nama Komisi Tiga Negara atau disingkat KTN. Dalam sistem presidensil, yang menyelenggarakan pemerintahan yang sebenarnya adalah A. Presiden dan Wakil Presiden, B. Kepala Negara dengan Menteri, C. Presiden bersama DPR, D. Presiden dan Menteri-menterinya, E. Presiden dengan Perdana Menteri. Jawaban yang benar adalah pilihan A, yaitu Presiden dan Wakil Presiden. Menurut C.F. Strong, suatu konstitusi disebut kaku apabila A. Perubahannya dilakukan oleh badan legislatif sehari-hari, B. Tidak mudah menyesuaikan dengan perkembangan zaman, C. Hanya mengatur hal-hal yang pokok saja, D. Mudah menyesuaikan dengan perkembangan zaman, E. Perubahannya tidak dapat dilakukan oleh badan legislatif sehari-hari. Jawaban yang benar adalah pilihan E, yaitu perubahannya tidak dapat dilakukan oleh badan legislatif sehari-hari. Pelaksanaan sistem demokrasi terpimpin berdampak pula pada tatanan ekonomi nasional yaitu A. Berlakunya sistem ekonomi yang otonomi dan terpusat. B. Berlakunya sistem ekonomi terpimpin yang dikendalikan oleh pemerintah. C. Berlakunya ekonomi kerakyatan yang terpimpin di bawah presiden. D. Menguatnya ekonomi nasional dengan pemerintah sebagai pemegang kendalinya. E. Dikendalikannya laju perekonomian oleh pemerintah. Jawaban yang benar adalah pilihan B, yaitu berlakunya sistem ekonomi terpimpin yang dikendalikan oleh pemerintah. Penjelasannya adalah, demokrasi terpimpin tahun 1959 sampai tahun 1965 yang diterapkan Soekarno berdampak pada bidang ekonomi. Sistem ekonomi Indonesia berubah dari liberal menjadi ekonomi terpimpin yang dikendalikan oleh pemerintah pusat. Hal ini sesuai dengan manipul USDEK yang dijadikan sebagai GBHN Indonesia. Beberapa kebijakan ekonomi yang dilakukan pada masa demokrasi terpimpin antara lain pembentukan Bappenas, melakukan devaluasi mata uang rupiah dan lain sebagainya. Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, Presiden bertanggung jawab kepada A. Rakyat, B. MPR bersama rakyat, C.
DPR, D. MPR. Jawaban yang benar adalah pilihan A, yaitu rakyat. Berikut ini merupakan 8 provinsi yang dibentuk pada awal Indonesia merdeka, kecuali A. Bali, B. Jawa Barat, C. Sumatera, D. Jawa Tengah, E. Kalimantan. Jawaban yang benar adalah pilihan A, yaitu Bali. Penjelasannya adalah pembagian daerah RI dalam 8 provinsi, yaitu Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Maluku, Sulawesi, dan Kalimantan. Pembagiannya dilakukan oleh PPKI pada tanggal 19 Agustus tahun 1945. Dinasti Sailendra berturut-turut menaklukkan Tambralinga, Nahon Sitamarat, dan Patani di Thailand Selatan. Hal ini tertuang dalam prasasti. A. Prasasti Talang Tuo. B. Prasasti Nalada. C. Prasasti Hujung Langit. D. Prasasti Kota Kapur. E. Prasasti Ligor. Jawaban yang benar adalah pilihan E, yaitu Prasasti Ligor. Penjelasannya adalah, Prasasti Ligor ditemuan di Nahon Sitamarat, wilayah Thailand bagian selatan yang memiliki pahatan di kedua sisinya. Pada bagian sisi pertama dinamakan Prasasti Ligor A atau manuskrip Viangsa, sementara di sisi satunya merupakan Prasasti Ligor B yang kemungkinan besar dibuat oleh raja dari Wangsa Sailendra yang menjelaskan tentang pemberian gelar Vishnu Sesawarimadhawimatana untuk Sri Maharaja. Prasasti Ligor A menceritakan tentang Raja Sriwijaya yang merupakan raja dari semua raja di dunia yang mendirikan Trisamaya Caitya untuk Kajara. Sedangkan pada Prasasti Ligor B yang dilengkapi dengan angka tahun 775 dan memakai aksara Kawi menceritakan tentang nama Vishnu yang memiliki gelar Sri Maharaja dari keluarga Ailendra Vamsa dan mendapat julukan Esavarimadhavimatana berarti pembunuh musuh yang sombong sampai tak tersisa. Berikut ini negara yang menganut sistem parlemen atau pemerintahan yang terdiri dari 2 kamar bikameral yang memiliki fungsi masing-masing adalah A. Belanda, Lebanon, B. Syria, Kuwait, C. Inggris, Indonesia, D. Singapura, Laos. E. Jawaban A dan C benar. Jawaban yang benar adalah pilihan C, yaitu Inggris, Indonesia. Penjelasannya adalah bikameral dan unikameral adalah suatu jenis parlemen yang dipakai dalam suatu negara. Bikameral adalah sistem pemerintahan yang terdiri dari 2 kamar yang memiliki fungsi masing-masing. Sementara unikameral adalah sistem pemerintahan yang hanya terdiri dari 1 kamar parlemen. Pengertian bikameral dalam sistem pemerintahan Indonesia adalah sistem pemerintahan terdiri dari majelis rendah dan majelis tinggi, seperti MPR, DPR, Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi yang kemudian dalam penerapannya namanya berbeda-beda di negara-negara penganut bikameral. Sementara pada sistem unikameral, fungsi dewan atau majelis legislatif terpusat pada 1 badan legislatif terpusat pada 1 badan legislatif tertinggi dalam struktur negara. Salah satu alasan dan keuntungan suatu negara menganut sistem bikameral adalah adanya kebutuhan akan pentingnya suatu keseimbangan antara pihak eksekutif dan legislatif. Contoh negara yang menggunakan sistem bikameral adalah Amerika Serikat, Inggris, Belanda dan Indonesia, sementara negara-negara menganut sistem unikameral dengan pertimbangan masalah keseimbangan kekuatan politik yang sangat kecil dibandingkan kesulitan untuk memecahkannya. Sistem unikameral banyak dianut di negara-negara Asia seperti Singapura, Laos, Vietnam, Lebanon, Syria dan Kuwait. Pada tanggal 8 Agustus tahun 1967 berkumpullah para perwakilan negara-negara Asia Tenggara untuk membentuk ASEAN. Isi pernyataan itu disebut A. Deklarasi Kuala Lumpur, B. Deklarasi Bangkok, C. Deklarasi Jakarta, D. Deklarasi Manila, E. Deklarasi Singapura. Jawaban yang benar adalah pilihan B, yaitu Deklarasi Bangkok. Penjelasannya adalah, Deklarasi Bangkok adalah landasan kesepakatan untuk mengadakan kerja sama regional dalam bidang ekonomi, sosial dan kebudayaan di Asia Tenggara. 1. Deklarasi ini ditandatangani oleh Ketua Delegasi dari 5 negara yang terdiri dari Adam Malik, Menteri Luar Negeri Indonesia, Tun Abdul Razak, Wakil Perdana Menteri Malaysia, Narciso Ramos, Menteri Luar Negeri Filipina, S. Raja Ratnam, Menteri Luar Negeri Singapura, dan Tanat Koman, Menteri Luar Negeri Thailand. 1. Dalam deklarasi tersebut dinyatakan pendirian perhimpunan di kawasan Asia Tenggara, ASEAN. Dewasa ini ada beberapa perkara yang tidak diatur secara pasti dalam peraturan perundang-undangan, oleh karenanya dalam memutus perkara seorang hakim dapat menggunakan panduan hukum terdahulu,
hal yang demikian ini dalam sumber hukum formal disebut A. Jurisprudensi, B. Doktrin, C. Justisi, D. Traktat, E. 0. Jawaban yang benar adalah pilihan A, yaitu jurisprudensi. Proses pembuatan ketetapan MPR tahap 2 adalah A. Pembahasan oleh Badan Pekerja Majelis terhadap bahan-bahan, B. Pembahasan Komisi Panitia Ad Hoc terhadap hasil-hasil, C. Pembahasan rapat paripurna majelis didahului dengan penjelasan, D. Pembahasan keputusan rapat paripurna majelis, E. Pengambilan keputusan oleh rapat paripurna majelis. Jawaban yang benar adalah pilihan A, yaitu pembahasan oleh Badan Pekerja Majelis terhadap bahan-bahan. Penjelasannya adalah, proses pembuatan ketetapan MPR tahap 2 adalah pembahasan oleh Badan Pekerja Majelis terhadap bahan-bahan yang ada. Dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila ditetapkan oleh A. Jepang, B. PPKI, C. Panitia 9, D. BPUPKI, E. Kenip. Jawaban yang benar adalah pilihan D, yaitu BPUPKI. Penjelasannya adalah, dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila ditetapkan oleh BPUPKI. Pada tanggal berapa Austria, Inggris dan Prancis membentuk traktat pertahanan terhadap Rusia dan Rusia? A. Tanggal 3 Januari tahun 1817. B. Tanggal 3 Januari tahun 1815. C. Tanggal 13 Januari tahun 1816. D. Tanggal 1 Januari tahun 1815. Jawaban yang benar adalah pilihan B, yaitu tanggal 3 Januari tahun 1815. Sejarah adalah ilmu yang bertugas menyelidiki perubahan-perubahan, kejadian-kejadian, dan peristiwa yang merupakan realitas dari masa lalu. Pernyataan tersebut merupakan pengertian sejarah menurut A. Sartono Kartodirjo, B. R. Moh Ali, C. R. G. Collingwood, D. Kuntowijoyo, E. Ibnu Khaldun. Jawaban yang benar adalah pilihan B, yaitu R. Moh Ali. Penjelasannya adalah, sejarah adalah ilmu yang bertugas menyelidiki perubahan-perubahan, kejadian-kejadian, dan peristiwa yang merupakan realitas dari masa lalu, merupakan pengertian sejarah menurut R. Moh Ali. Setelah diambil alih oleh pemerintah Indonesia tahun 1950, The Javasche Bank namanya diubah menjadi A. Bank Negara Indonesia, B. Bank Indonesia, C. Bank Umum Negara, D. Bank Rakyat Indonesia. Jawaban yang benar adalah pilihan B, yaitu Bank Indonesia. Penghapusan Dewan Pertimbangan Agung adalah berdasarkan amandemen tahun A. 2001, B. 2002, C. 1999, D. 2000, E. 2003. Jawaban yang benar adalah pilihan B, yaitu 2002. Penjelasannya adalah, berdasarkan Undang-Undang Dasar 45 yang telah diamandemen, lembaga ini dihapuskan dengan keputusan Presiden nomor 135 M/2003 pada tanggal 31 Juli tahun 2003. Peran aktif Indonesia di dunia internasional pada masa demokrasi terpimpin adalah, kecuali A. Indonesia ikut aktif mengirimkan pasukan Garuda II ke Kongo tergabung dalam pasukan perdamaian PBB-UNOC. B. Pidato Soekarno dalam Sidang Umum PBB tanggal 30 September tahun 1960 berjudul, Membangun Dunia Baru, To Build the World Anew mendapat sambutan positif dari negara-negara lain. C. Indonesia mengambil sikap konfrontasi dengan Barat, dengan alasan negara-negara Barat tidak mendukung Indonesia mendapatkan kembali irian Barat. D. Indonesia berhasil melaksanakan ASEAN Games 4 di Jakarta berlangsung tanggal 24 Agustus sampai tanggal 4 September tahun 1962. E. Indonesia ikut memprakarsai berdirinya Gerakan Non-Blok 1963. Jawaban yang benar adalah pilihan C, yaitu Indonesia mengambil sikap konfrontasi dengan Barat, dengan alasan negara-negara Barat tidak mendukung Indonesia mendapatkan kembali irian Barat. Penjelasannya adalah, demokrasi terpimpin tahun 1959 sampai tahun 1966 irian Barat 1957. Faktor kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, politik, kependudukan, luas daerah,
pertahanan dan keamanan dan faktor lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah merupakan syarat pembentukan daerah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 UU Nomor 32 Tahun 2004 yaitu sebagai syarat A. Teknis, B. Fisik, C. Wilayah, D. Administratif, E. Non-fisik. Jawaban yang benar adalah pilihan A, yaitu teknis. Penjelasannya adalah faktor kemampuan ekonomi, potensi daerah, kependudukan, sosial budaya dan pertahanan keamanan termasuk ke dalam faktor teknis menurut Pasal 5 UU Nomor 32 Tahun 2004. Kerajaan Kalingga yang didirikan seorang perantau bernama Banu dari India Timur muncul di kota yang sekarang bernama A. Demak, B. Jepara, C. Banten, D. Semarang, E. Nagrek. Jawaban yang benar adalah pilihan B, yaitu Jepara. Penjelasannya adalah Kalingga atau Holing, sebutan dari asal Pati Tiongkok, ialah sesuatu kerajaan bercorak Hindu-Buddha yang timbul di Jawa Tengah sekitar abad ke-6 Masehi. Letak pusat kerajaan ini belumlah jelas, posibilitas berposisi di suatu tempat antara Kabupaten Pekalongan serta Kabupaten Jepara sekarang. Di dalam ideologi terdapat 3 unsur esensial, salah satunya adalah bahwa setiap ideologi selalu memuat adanya gagasan-gagasan vital yang sudah diyakini kebenarannya untuk dijadikan dasar dan arah serta bagi tercapainya tujuan yang telah ditentukan. Unsur ini disebut A. Loyalitas, B. Doktrin, C. Keyakinan, D. Mitos, E. Cita-cita. Jawaban yang benar adalah pilihan C, yaitu keyakinan. Penjelasannya adalah keyakinan merupakan salah satu unsur ideologi yang menjelaskan bahwa setiap ideologi selalu memuat adanya gagasan-gagasan vital yang sudah diyakini kebenarannya untuk dijadikan dasar dan arah serta bagi tercapainya tujuan yang telah ditentukan.